bersama saya Ibu Ningsi Sine dalam pembelajaran matematika untuk pertemuan kedua pada pagi hari ini dengan materi pokoknya adalah KPK dan FPB dan bilangan berpangkat. Yang berikut untuk tujuan pembelajarannya cukup saja anak-anak perhatikan yang sudah Ibu tayangkan. Baik, nah sekarang anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mulai dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pemahaman materi kita hari ini tentang kelipatan dan faktor. Nah, yang pertama perlu diketahui, faktor persekutuan terbesar adalah bilangan asli terbesar yang merupakan faktor persekutuan kedua bilangan tersebut. Yang kedua, kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan terkecil anggota himpunan bilangan asli yang habis dibagi oleh P dan Q. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memahami bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, dengan contoh soal yang ada ini, anak-anak bisa perhatikan. Yang pertama-tama, kita mengambil KPK dan FPB dari bilangan 12 dan 30. Untuk mencari faktor 12 dan 30, perlu anak-anak ketahui kita akan membagi suatu bilangan yang habis dibagi dari bilangan yang terlebih kecil dahulu. Kita ambil bilangan yang terkecil yaitu adalah bilangan 2. Jika 12 dibagi 2 hasilnya itu adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi faktor yang kita ambil dari bilangan 12 ini adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3. Sedangkan bilangan dari 30 untuk mencari faktor bilangannya adalah kita bagi dahulu dengan bilangan yang paling terkecil yaitu dengan 2. Jika 30 dibagikan dengan 2 hasilnya ada 15. 15 dibagikan dengan 3 hasilnya ada 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 30 ini adalah 2, 3, dan 5 atau 2 dikali 3 dikalikan dengan 5. Nah sekarang kita akan menentukan KPK dan FPB nya. Dalam pemahamannya anak-anak, perlu anak-anak ketahui KPK ini adalah bilangan yang paling terbesar yang akan kita ambil. Sedangkan FPB ini adalah bilangan yang paling terkecil yang akan kita ambil juga. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Jadi KPK ini yang kita ambil adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5 faktor dari 12 dan 30. Jadi KPK ini merupakan bilangan yang paling terbesar yaitu adalah 60. Sedangkan FPB yaitu bilangan yang paling terkecil antara 12 dan 30 ini adalah 2 dan 3 yaitu 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Anak-anak bisa perhatikan kita akan masuk dalam sebuah latihan. Dari latihan ini sama saja seperti yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk memperkuat dari setiap pemahaman, anak-anak bisa perhatikan dengan lebih baik bagaimana cara menentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Nah sekarang yang berikut kita akan masuk pada pemahaman yang kedua mengenai bentuk pangkat bilangan bulat. Dari bentuk pangkat bilangan bulat ini yang pertama-tama perlu kita ketahui dulu sifat-sifat dari pangkat bilangan bulat, yakni 1. Jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Yang ketiga, jika A pangkat M dipangkat lagi dengan N, maka A pangkat M kali N. Yang keempat, jika A pangkat M dikali B pangkat M, maka
A kali B dipangkatkan dengan M. Jika A pangkat M dibagi B pangkat M, maka A bagi B dipangkatkan dengan M. Nah, sekarang anak-anak, dari pemahaman sifat-sifat pangkat bilangan bulat ini, perlu kita perhatikan contoh sesuai sifat yang ada. Kita ambil sifat pada nomor 1 dengan contoh soal yang ada. Jika 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3. Nah, anak-anak, dari contoh soal bagian A ini perlu diketahui yang kita selesaikan terlebih dahulu itu adalah bilangan berpangkatnya, sedangkan bilangan pokoknya itu tidak perlu kita menyelesaikannya. Jadi 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Bagian B nya juga tetap sama seperti bagian A tadi dengan perkalian, sekarang dengan pembagian. Jika 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, yang perlu diselesaikan itu adalah bilangan berpangkatnya. Karena bilangan pokoknya itu adalah sama, maka 4 pangkat 3 kurang 1 sama dengan 4 pangkat 2. Nah, sekarang di bagian C, 3 pangkat 4 dibangkat lagi dengan 4. Maka 3 pangkat 4 kali 4 jadinya adalah 3 pangkat 16. Nah, sekarang di bagian D, jika 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama saja dengan 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3. Nah, dari pemahaman contoh bagian D ini, yang perlu kita selesaikan itu adalah bilangan pokoknya, tidak lagi pada bilangan pangkatnya. Maka 2 kali 3 adalah 6, jadi 6 pangkat 3. Nah, bagian E sekarang, jika 6 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 6 bagi 2 dipangkatkan dengan 4. Sama seperti pembahasan tadi, bagian D, jika bilangan pokoknya 6 dan 2 dipangkatkan dengan 4 bilangan pangkat yang sama, maka yang perlu diselesaikan itu adalah bilangan pokoknya. Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3 pangkat 4. Nah, baik anak-anak, dari pembahasan materi ini sampai di sini dulu. Oleh karena itu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian dan terima kasih.